Prapanca Bayu. Gue di sini akan memberikan informasi tentang obat yang dipakai saat ini untuk coronavirus. Nah, di video yang akan gue jelasin, jadi nanti gue akan menjelaskan obat yang lagi dipakai, salah satu obat yang lagi dipakai untuk coronavirus, ditinjau dari struktur dan aktivitas kimianya. Nah, jadi kan sekarang lagi mewabah, lagi pandemi coronavirus di seluruh negara. Hampir seluruh negara itu berdampak atau terdampak terkait dengan coronavirus. Jadi semua negara itu umumnya kena coronavirus karena penyebarannya itu melalui droplet. Jadi bisa melalui cairan yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi. Nah, untuk perkembangan dari obat yang dipakai yaitu sampai pada akhirnya sekarang dipakai itu asalnya dari perkembangan quinine. Itu pertama kali ditemukan itu tahun 1630 di Eropa. Nah, penemuannya ini berasal dari pohon kulit kina. Kemudian terus diteliti sampai pada akhirnya tahun 1747 ditemukan nama Latin dari kulit pohon kina yaitu Cinchona officinalis. Nah, kemudian tahun 1820 diisolasi dan dikristalisasi kina dari kulitnya. Nah, akhirnya tahun 1833 itu dilakukan research dan pada tahun 1847 akhirnya ditemukan quinine dan cinchonidin yang digunakan untuk pengobatan. Nah, tapi si quinidin dan cinchonidin ini masih ditinjau efektivitas, keamanan, efek samping dari penggunaannya terhadap manusia. Nah, sebelum kita berlanjut, kita harus tahu dulu kandungan dari cinchona itu apa. Nah, kandungannya itu 6-10% alkaloid quinolone, terus 10% flavonoid, minyak atsiri, dan polifenol. Nah, konstituen dari alkaloid yang berkhasiat atau metabolit aktifnya itu yaitu quinine, quinidin, cinchonin, terus cinchonidin. Nah, itu yang sudah terdeteksi. Masih banyak lagi jenis metabolit aktif yang terkandung dalam cinchona tersebut. Nah, akhirnya berjalannya waktu, akhirnya dilakukan perkembangan terhadap cinchona ini yang diisolasi dari alkaloid total sebagai quinine sulfat. Jadi si quinine-nya ini diisolasi dari si cinchona, nanti digunakan sebagai quinine sulfat hasil isolasinya. Kemudian di sini fungsi dari si chloroquine ini, jadi kan tahapannya kan cinchona diperoleh quinidin, diperoleh juga chloroquine. Nah, chloroquine ini berfungsi sebagai anti malaria. Nah, ternyata berdasarkan pengobatan yang dilakukan di Cina, itu ternyata mempunyai aktivitas untuk menghambat bahkan mematikan virus dari corona tersebut. Itu obat yang digunakan yaitu chloroquine. Nah, sintesis chloroquine. Jadi chloroquine itu merupakan senyawa kimia yang asalnya dari tanaman obat. Nah, tanaman obat tersebut dilakukan research pengembangan, akhirnya diperoleh chloroquine. Nah, dari perolehan chloroquine itu melalui proses panjang, harus disintesis dulu, harus diuji dulu, ya, baik diuji in vitro atau in vivo. In vitro itu pengujian menggunakan alat mikro kayak mikrobiologi, menggunakan media. Kalau in vivo itu ke hewan coba, kemudian dites lagi ke uji klinis. Uji klinis itu ada fase 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sintesis chloroquine. Jadi bagaimana sih akhirnya dapat chloroquine? Nah, yang pertama dari hasil isolasi
pohon kulit kina itu disintesis itu menggunakan cara substitusi elektrofilik aromatik menggunakan katalisator etanol. Setelah itu diproses menggunakan proses tautomerasi. Nah, setelah diproses tautomerasi direaksikan lagi menggunakan katalisator itu dengan etanol. Terus direaksikan lagi menggunakan reaksi dekarboksilasi, artinya gugus karbonnya dihilangkan. Nah, setelah dihilangkan gugus karbonilnya, baru kita substitusi gugus hidroksinya menggunakan klor atau Cl. Nah, setelah itu diproses lagi menggunakan proses nukleofilik aromatik substitusi. Nah, di mana menggunakan katalisator PO2Cl2 dan H+. Setelah itu baru direaksikan terakhir dengan reaksi yang sama nukleofilik aromatik substitusi. Akhirnya ditemukan rumus kimia dari kloroquine yang berhasil sebagai anti malaria dan diyakini sebagai antivirus dari corona. Nah, nanti gue akan tampilin sintesis reaksinya. Nah, jadi kloroquine itu pertama kali disintesis tahun 1934 sebagai pengganti quinin yang berasal dari pohon kulit kina. Nah, ternyata kloroquine itu dihasilkan melalui reaksi 3-kloranilin dan oksalasetik asid di ether ester. Nah, yang akhirnya diproses terbentuk dari kloroquine menjadi hidrokloroquine. Nah, hidrokloroquine ini diyakini mempunyai efek samping lebih ringan dibandingkan si kloroquine gitu. Jadi kloroquine itu setelah disintesis itu ternyata efek sampingnya itu cukup tinggi. Akhirnya dilakukan penelitian lagi, dimodifikasi lagi struktur kimianya, terbentuklah hidrokloroquine yang efek sampingnya lebih rendah. Tuh. Nah, jadi untuk mendapatkan suatu obat yang mempunyai zat aktif tunggal itu melalui proses panjang, melalui proses sintesis dulu, terus setelah disintesis ditetapkan dulu tuh gugus fungsinya begitu. Nah, setelah ditetapkan baru diujikan dulu melalui uji in vitro atau menggunakan media, dan in vivo menggunakan hewan coba. Setelah itu baru diuji klinis. Uji klinis fase 1, 2, 3, dan 4. Barulah si hidrokloroquine ini aman digunakan sampai saat ini untuk pengobatan coronavirus dan anti malaria kayak gitu. Makanya di Indonesia itu salah satu obat yang dipakai yaitu hidrokloroquine yang efek sampingnya lebih ringan dari senyawa sebelumnya yaitu kloroquine. Paling itu aja yang gue bahas. Nanti gue akan mencantumkan jurnal yang gue pakai, itu jurnal terbaru, jurnal hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ternyata ada gugus rumus kimia baru yang setelah dimodifikasi 5 rumus kimia baru untuk coronavirus. Nah, mungkin nanti di next video aku dapat. Yes, oke, paling itu aja info yang bisa gue share. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube